Saya akan setel dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya langsung share aja ya. Saya ada sesi konsultasi gratis, Bapak Ibu kalau yang pengen tahu hitungannya ke depan. Jadi lebih lebih maksimal ngitungnya ya, karena perhitungannya memang di warisan itu panjang dan lebar. Oke, saat ini saya akan bahas tentang perencanaan cerdas dan pajak di era korteks aplikasinya ya. Jadi memang eh, di versi saat ini tuh kan kita latar belakang saya pada semua udah tahu atau saya sedikit jelasin ya. Saya memang bersertifikasi dalam hal perpajakan brevet AB, juga salah satu financial planner juga saya ambil, dan juga inheritance terutama ya. Di beberapa tahun terakhir saya memang banyak bantu untuk persiapan will dan segala macam. Bahkan dengan latar belakang saya ini bisa membantu Bapak Ibu tidak hanya mengerti tentang jasa accounting dan perpajakannya, saya punya CV yang mana saya juga ada staff, tapi untuk mengenai inheritan ini memang khusus ya. Nggak semua orang itu paham, nggak semua orang itu ngerti bahwa ternyata sesuatu yang ditinggalkan tuh meninggalkan pajak juga ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu silakan ya, link apa sebentar saya kasih linknya di grup ya. Bentar, saya kasih linknya di grup untuk Bapak Ibu boleh absensi ya. Absen supaya nanti kalau mau berlanjut ngobrol sama saya jadi gampang komunikasiannya ya. Bentar, saya taruh di grup chat. Bapak Ibu bila bisa absen ya nanti biar untuk dapat undian kita kasih undian GoPay-nya. Oke, saya share lagi. Jadi kita akan bahas tentang tujuannya, disclaimer dulu ya. Tujuan saya membawakan seminar ini tentunya dengan senang hati saya ingin mengedukasi Bapak Ibu. Tentunya ada informasi yang saya usahakan seakurat mungkin yang terbaru, tetapi tetap ada perubahan-perubahan terhadap regulasi yang saya juga bisa aja di luar kemampuan saya. Nah, hari ini saya langsung bahas di 5 hal penting. Yang pertama, ada satu hal yang akan terjadi di era saat ini yang disebut dengan the greatest wealth transfer. Akan ada transfer kekayaan secara besar-besaran. Dan juga kita tahu bahwa di Cortex ini itu serba transparan ya. Seperti apa itu nanti ya. Kemudian tentunya topik kita yang paling penting adalah warisan dan pajak. Saya akan menjelaskan tentang taksonominya dan peraturan terbaru sebagai good news-nya, dan nanti ada satu solusi yang intinya hanya sebagai edukasi, tidak ada paksaan untuk memiliki atau membeli, tetapi kalau ingin punya solusi yang terbaik silakan berkonsultasi langsung dengan saya nantinya. Nah, kita mulai dengan the greatest wealth transfer ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu bahwa eh, kondisi di dunia ya, di dunia ini tuh ada generasi baby boomers yang Bapak sini ada yang lahirnya di tahun 46 dan 64, tentunya adalah generasi baby boomer. Ada Bu, Bapak Ibu? Ada? Saya Oh, Budi, yes. ada saya Oh, Bu juga. Christine juga. Wah, banyak ya di sini yang lahir di baby boomers yang merupakan generasi yang intinya generasi tertua lah ya hari ini ya. Yang mana di di secara dunia, secara survei mengatakan baby boomer itu saat ini menempati terbesar. Terbesar dalam apa? Dalam apa? Dalam orang-orang yang memiliki kekayaan. Biasanya orang baby boomer itu kan paling suka ya beli tanah, beli bangunan. Sampai hari ini tuh klien saya yang usia 80-90 tuh masih aja tuh beli tanah dan bangunan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Karena memang itu mindset yang sudah dimiliki oleh orang-orang baby boomer bahwa aset yang terbaik adalah yang bisa menghasilkan berlipat-lipat ganda itu ya tanah dan bangunan. Nggak salah sih, oke-oke aja. Tapi masalahnya apa yang dia siapkan setelah dia bisa beli, bisa nggak memelihara dan melanjutkan ke generasi selanjutnya. Karena apa? Karena di generasi selanjutnya tuh ada generasi X, Gen X yang lahir di tahun 65 dan 80. Ada di sini Gen X, termasuk saya adalah Gen X. Ada di sini yang Gen X? Aduh, saya menang. Ada juga ya, Ya, Pak Sumanggar.
termasuk saya ya, berarti seumuran kurang lebih di lahir 65 sama 80. Ada yang gen milenial, generasi milenial, atau malah udah sampai di gen Z ya. Nah, saya juga punya anak yang milenial, ada yang generasi Y dan Z juga ada. Jadi saya punya 3 anak, yang mana intinya kita di baby boomer ataupun Gen X tuh sebentar lagi tuh juga, kan kita nggak tahu ya usia kita berapa panjang, akan mewariskan ke generasi selanjutnya ini. Yang mana mereka saat ini secara kekayaan belum terlalu banyak ya. Karena mereka ya baru mulai merintis, ya wajar. Tapi baby boomers ini dan generasi X ini, seperti saya, itu akan mewariskan ke mereka. Kita kan nggak bisa selamanya ya tinggal di dunia ini. Sementara juga bisa tinggal ke dunia lain gitu ya. Nah, bahwa dinyatakan secara prediksi bahwa di 2030, bahkan generasi milenial yang akan menerima dari baby boomer atau Gen X itu akan menerima 5 kali lipat kekayaannya dari yang dia miliki sekarang. Wow, itu wow banget ya. Berarti pertanyaannya apakah generasi silent generation dan milenial ini siap nggak mereka tuh menerima dari baby boomer dan generasi X? Itu sih yang menjadi concernnya. Yang kedua adalah di mana terjadinya besar-besaran dari baby boomer atau Gen X ini sebagai salah satu wealth transfer yang terbesar yang mana puncaknya di 2030. Artinya orang yang lahir tahun 46 itu sekitar udah 70 lebih ya. Itu mendekati di 2030 berarti sudah sampai hampir 90 lebih ya. Hampir mendekati 90 tahun ya. Itu tuh udah pasti akan siap nggak mereka tuh menerima. Dan prediksinya itu karena global transfer ini belum tentu mereka ini dari silent generation dan milenial ini atau Gen Y dan Gen Z sekarang akan menerima. Siap nggak mereka? Yang terjadi adalah ketika mereka nggak bisa memanfaatkan harta dengan baik, itu akan slow down, akan turun. Jadi harusnya kekayaan itu bisa dipertahankan, tapi ternyata malah habis ya, karena mereka belum tentu bisa menjaga dengan baik. Nah, makanya yang dipicu dari apa? Yang memicu itu adalah dari kita sendiri yang pada saat mewariskannya itu sudah benar apa enggak. Nah, itulah kita akan check up ya. Nah, selanjutnya adalah tentang korteks. Kita tahu ya, korteks itu ada implikasi yang kadang-kadang kita nggak sadari. Kita tahu ya, korteks kan loginya sudah seperti ini udah pasti. Nah, ada yang disebut dengan profil dari wajib pajak itu disebut dengan 360 derajat overview. Artinya apa? Di sini dijelaskan bahwa transparansi akun wajib pajak. Kata-kata jelas ya, bahwa dapat dilihat dengan baik dari sisi fiskus maupun oleh wajib pajak. Bayangkan ya, bahwa transparansi itu sudah terjadi. Artinya PBB akan ngeling. Rekening bank bahkan ya, di sini ada rekening bank ini punya klien saya salah satu. Berapapun dia punya rekening tuh sampai berderet ini berhalaman-halaman gitu ya. Namanya akunnya nomor berapa, namanya siapa itu udah kelihatan. Bahkan di sini kan ada objek BBB. BBB itu juga nanti akan semua akan link di Cortex. Bahkan ya kita sih nggak perlu khawatir mengenai mutasi di dalamnya karena tetap oleh bank akan dijaga dengan baik. Tapi setidaknya saldo rekening itu akan mudah dikonekkan dengan pelaporan kita di akhir tahun karena negara nggak akan terlalu ngelihat transaksi yang di dalamnya. Tapi ya kalau mutasinya setiap bulannya besar, itu akan jadi problem sih. Pasti akan ada pertanyaan dari kantor pajak sih. Jadi itulah yang perlu kita waspadai sih dengan adanya transparansi Cortex. Bahkan sebelum Cortex di 2022 pun banyak sekali yang sudah mengupas denda kalau nggak lapor harta dan siap-siap menerima surat cinta. Bahkan adanya eh, berkali-kali tindakan kalau nggak ikut TA, ada sanksi 200% dan ditambah lagi 2% maksimal sampai 24 bulan. Denda pertama ada 30% plus denda 200%. Berarti bayangin 200% dari 2% aja dikali 2 itu udah 48% dikali 2. Berarti udah berapa? Plus belum lagi 30%-nya. Luar biasa.
habis ludes buat bayar denda doang ya. Ya sifatnya sih seperti ancaman, tapi saya sih belum lama ini memang sudah membetulkan beberapa SPT orang pribadi yang setiap bulan tuh saya ada aja yang saya betulin ya. Itu hanya karena harta yang ketinggalan dilapor. Terutama ada satu klien saya yang kemarin akhirnya ikut tax amnesty, meskipun TA-nya terjadi di 2015 dan 2019-20, kita boleh ikut pengungkapan pengungkapan harta boleh. Jadi kita ngikut membuat TA sendiri, bikin apa pengungkapan harta. Jadi ya bayar sendiri dendanya sesuai dengan tarifnya yang terakhir yang dipakai. Dan akhirnya dia tuh cuma ketahuan ada deposito 12 M yang nggak dilaporkan. Jadi ya kenanya lumayan sih, sekitar 1 M lebih yang harus dibayar. Itu belum dendanya, baru hanya pajak TA-nya doang. Ditambah lagi setelah selesai Cortex, pajak pun juga melirik aset luar negeri. Dan itu sudah diinfokan melalui berbagai media di CNBC Indonesia di 2019 saja udah kasih tahu bahwa di era globalisasi ini banyak sekali kita yang akhirnya punya anak sekolah di luar negeri, bekerja di sana, punya income, dan akhirnya dia membangun aset di sana. Termasuk orang tuanya ikutan bangun aset, ikutan ya kan anak-anak kan masih belum punya income yang gede, ya dibeliin rumah di sana. Itu banyak sekali yang sudah terjadi di klien-klien saya. Maka kalau kita nggak ngelapor aja sudah jadi masalah, termasuk tadi jadi pengungkapan pajak ya atas harta yang ketinggalan dilapor. Di mana kemarin sudah ada pertukaran data auto exchange ya, jadi pertukaran data yang terus terjadi selain adanya Cortex juga bahwa mereka Cortex ini sudah menggunakan sistem CRM yang pasti punya artificial intelligence yang mampu untuk melacak data kita. Karena ada pertukaran data juga dari luar negeri. Sudah 20 negara lebih yang sudah saling bertukar informasi tentang harta yang dimiliki oleh orang-orang yang di Indonesia yang di luar negeri ataupun mereka juga orang asing yang tinggal di Indonesia. Nah, ini TA terakhir yang disebut dengan pengungkapan pajak sukarela, program pengungkapan sukarela kemarin itu tarifnya dari 6, 8, 11 ataupun kalau direpatriasi dari luar negeri dari 12 sampai 18%. Nah, tentunya yang dilaporkan di luar negeri pun ya segalanya, termasuk uang yang ada di sana dalam bentuk tabungan ataupun uang yang ada loh yang nulisnya taruh di cash, tapi dititipin sama saudara yang di sana. Termasuk ya, investasi apalagi hari ini semarak dengan investasi luar negeri yang luar biasa ya. Ada beberapa apa namanya aplikasi-aplikasi seperti Pintu itu kan sudah menjual menjual asam luar negeri ataupun juga berbagai macam seperti mereka yang main itu apa seperti main Bitcoin ya. Nah, itu juga termasuk harta yang tidak bergerak dan harta bergerak. Itu harus dilaporkan, tidak boleh ketinggalan satupun. Nah, kemarin juga banyak yang mereka masih tinggal di luar negeri, tapi lapornya nihil. Kalau tinggal di luar negeri, harusnya tidak perlu lapor apa-apa. Kalau memang meninggalkan Indonesia lebih dari 185 hari. Oke, saya nggak akan perdalam tentang pajak luar negeri karena ini sesinya lebih ke pajak dan warisan. Nah, sekarang kita langsung ke pajak dan warisan. Yang kita tahu selama ini sebentar saya bawakan tentang pajak penghasilan. Pajak yang kita dapat dari penghasilan maupun active income maupun yang bersifat passive income. Ketika ada orang yang melaporkan pajaknya tidak sepenuhnya atas penghasilannya, nggak tahu kapan ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu kah, atau baru-baru ini juga masih ketinggalan. Kalau baru-baru ini kan masih bisa ngaku ya 5 tahun terakhir, tapi penghasilan-penghasilan yang dapat sudah lama sehingga bentuk harta. Nah, maka ini taksonomi pajak ini berlaku pajak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi Indonesia mengambil dari taksonomi pajak yang sudah berlaku di seluruh dunia. Ada 3 jenis yang menurut IMF sendiri mengatakan ada pajak yang berdasarkan dengan aset, aset based tax. Jadi dasarnya adalah kekayaan bersih atau net wealth. Makanya ketika
kita ikut tax amnesty, misalnya ada rumah yang kita nggak laporin tapi dalam kondisi masih hutang, itu harta bersih. Nilai pajaknya, nilai perolehannya dikurangi hutang yang masih belum dibayar. Disebut dengan net wealth-nya. Nah, jadi kekayaan dikurangi hutang ini harus dilaporkan kalau di beberapa negara ada yang dilaporkan secara periodik, tapi di Indonesia hanya dilakukan tax amnesty yang beritanya akan ada TA ketiga. TA pertama 2015, TA kedua 2020, yang kejadiannya di 2021 dan 2022. Nah, nanti rumornya sih tahun ini. Itu sih ya wait and see aja ya. Yang pasti apakah kita perlu ikut tax amnesty ketiga? Kalau kita memang merasa nggak ada yang dilapor, nggak ada yang ketinggalan, nggak perlu sih. Ataupun sekarang ini ada harta yang ketinggalan dilapor, mendingan ikut TA ketiga nungguin atau mendingan lapor pembetulan. Ada beberapa opsi sih. Ketika masih menggunakan bisa memanfaatkan UMKM, pajak termurah UMKM sih. Tapi perolehannya ya berdasarkan dari omsetnya. Jadi bukan berdasarkan kepemilikan hartanya. Jadi beda, nanti base-nya itu akan beda. Oleh karena itu, kalau memang Bapak Ibu masih ada yang ketinggalan belum lapor hartanya, nggak usah nunggu TA ketiga sih. Saran saya pembetulan. Karena saya banyak ngobrol sama beberapa eh, apa namanya fiskus pajak. Saya tanya, Pak, ini TA ketiga, mendingan kita ikut apa enggak? Ya kalau ikut TA pertama, ikut TA kedua, ikut TA ketiga, masih ikut lagi. Malah dicurigai. Malah bahkan, oh ini berarti orangnya sering sekali untuk melakukan yang namanya pelanggaran, langganan gitu. Jadi oleh karena itu nggak saran sih. Jadi pasti malah nggak ada di PPS yang terakhir aja di 2020 tuh nggak ada janji yang akan dilakukan. Oh ya nggak ada pemeriksaan tuh nggak ada janji itu. Jadi malahan mereka yang ikut PPS akan lebih diperhatikan. Apalagi udah ikut TA pertama dan ikut lagi PPS. Jadi saran sih nggak usah harus ikut TA ketiga. Jadi kita harus benar-benar pembetulan SPT itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang klausul murni yang berhubungan dengan transfer aset. Nah, itu yang kita akan ngomong mengenai pajak waris. Transfer aset itu bisa dilakukan saat masih hidup disebut dengan pemberian atau pajak giving tax ya, atau yang benar-benar kita saat kita sudah meninggal disebut dengan inheritance tax atau pajak waris. Dan syukurnya di Indonesia itu pajaknya lebih hanya kepada tanah dan bangunan. Nah, tadi saya udah ngomong ya, baby boomer tuh rajin banget tuh belanjanya tanah dan bangunan, investasinya tanah dan bangunan. Ya gak apa-apa sih, cuman masalahnya siap nggak transfer asetnya, transfer aset taxnya, yang mana either kita masih hidup, kita mau hibahkan, ada pajaknya. Pada saat kita masih sudah meninggal pun, selain pajak waris, ada masalah di inheritance administration-nya, yang mana bisa jadi pada waktu itu ada anak-anak yang tidak sepakat, sehingga terjadi sengketa. Atau tanah kita yang dimiliki dikuasai secara fisik oleh pihak lain. Misalnya selama ini tanah dan bangunan itu atas nama miliknya si orang tua kita, tapi ditempati oleh kakak adiknya. Kakak adiknya dari papa dan mama gitu ya. Itu yang paman atau tante atau jadi ya sepupu lah segala macam yang menempati. Gimana caranya kita ngusir gitu ya kan nggak mungkin. Akhirnya secara fisik udah gitu terus kemudian papa sudah meninggal sebenarnya atau mungkin juga beli atas nama orang tua kita atas nama kita tapi sebenarnya uang-uang kita tapi namanya masih nama mereka gitu ya kan. Ya sudahlah itu bersiap-siap untuk hilang gitu ya kan. Nah, itu kan jadi masalah. Itu kalau ngomong sudah ke inheritance administration-nya. Hari ini saya nggak fokus ke sana, tapi kalau suatu saat Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, saya juga bisa bawakan materi yang tentang itu ya. Yang pasti urusan pewarisan itu memang panjang dan lebar. Di mana wealth transfer ini ya akan terjadi besar-besaran dari kita yang baby boomers dan generasi X seperti saya juga akan memberikan ke milenial dan Gen Y dan Z ya. Yang mana ada orang, orangnya belum mati kok sudah dibahas gitu ya. Sebenarnya bukan itu sih.
Yang masalah adalah ada pajaknya. Itu baru ngomong tanah dan bangunan. Ya bersyukur cuma itu. Kalau di luar negeri, inheritance ini, kalau memang Bapak Ibu punya juga tanah bangunan di luar negeri, perhatikan untuk menyiapkannya juga surat wasiatnya. Karena di sana yang paling penting itu adalah siapa ahli waris yang sah, harus perlu wasiat. Dan wasiat ini tidak bisa dibuat di Indonesia. Wasiat untuk tanah bangunan di negara mana kita ada, ditempatkan, disitulah kita harus membuat wasiatnya di negara tersebut. Jadi pastikan ya kita benar-benar menyiapkan supaya apa sih yang kita kumpulin tapi ternyata jadi milik, nggak jelas milik siapa, atau jadi nggak bertuan, harta nggak bertuan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang capital gain tax. Capital gain tax ini sebenarnya sudah ada di dalam SPT kita, yaitu keuntungan dari menjual harta kata-katanya di bagian Romawi 1 bagian C. Itu ada kan, ada tulisan yang penghasilan dari lain-lain, termasuk situ ada keuntungan dari menjual harta. Apa aja sih yang terjadi? Capital gain tax di Indonesia saat ini yang pasti yang lagi gampang diincar oleh AR adalah logam mulia dan mata uang asing. Ketika kita mendeklar di harta kita sejumlah punya logam mulia senilai sekian, di tahun kapan kita perolehannya, dan menjadi keuntungan kita di tahun setiap tahunnya kita naik hartanya, itu setiap tahunnya berarti kita harus bayar gitu ya. Karena keuntungan atas dari dianggap keuntungan itu akan kena pajaknya gitu. Nah, kalau di luar negeri capital gain tax ini juga berlaku atas tanah dan bangunan. Jadi apalagi kalau kita misalnya bukan nggak punya PR di Australia misalnya gitu ya, di Amerika, di Australia terutama ya, itu atas capital gain tax-nya. Kita dulu beli harga 100.000 US, sekarang harga 800.000 US. Itu udah pasti atas keuntungannya ada kena pajak inheritance untuk di sananya ya, untuk capital gain tax-nya. Di Australia juga sama, atas keuntungan menjual hartanya, kalau kita bukan PR, itu akan dikejar. Kita harus bayar. Dan itu pajaknya cukup besar. Jadi baik lagi kalau saya mau bahas tentang aset. Aset itu ada yang liquid dan tidak liquid. Yang liquid itu kan ya pasti uang, tabungan, obligasi, pasar uang, termasuk asuransi yang kita bentuknya investasi ya. Demikian juga aset yang tidak liquid berupa tanah, bangunan, ruko, apartemen, ataupun yang jenis usaha yang lain, bahkan aset di luar negeri. Masalahnya aset yang tidak liquid inilah yang menjadi concern pertama. Karena ketika masalah uang tunai, tabungan, sepanjang tabungan rupiah, sepanjang obligasi juga rupiah, semua rupiah, tetap tidak ada capital gain tax-nya dan tidak ada inheritance tax-nya. Tidak ada isu di sini, aman. Tapi ketika yang tidak liquid ini pasti mengandung pajak, yaitu disebut dengan inheritance tax atau pajak warisnya. Hibahnya aja kena pajak gitu ya. Jadi ketika kita mau giving aja, pemberian kepada, kita mau hibah itu akan kena pajak juga. Jadi selain itu surplus dari penghasilan kita kumpulkan kan kita sudah bisa beli semua. Itu ya tadi itu kalau kita nggak lapor tanahnya, bangunan itu dianggap aset based tax. Sedangkan yang lain menjadi potensi pajaknya adalah karena capital gain tax-nya dan keuntungan dari tanah dan bangunan syukurnya nggak ada ya di Indonesia juga. Karena atas dulu belinya harganya 1 miliar, terus kemudian laku 10 miliar, cukup bayar pajak atas 2,5% dari 10 miliar yang dijual hari ini. Dan tidak ada capital gain tax. Cukup dengan membayar atas nilai jualnya, nilai peralihannya doang gitu ya. Jadi ketika dijual itu tidak ada potensi capital gain tax-nya selesai. Cuma kena pajak final atas pengalihan haknya. Tapi ketika bentuknya yang berupa uang mata uang asing dalam bentuk logam mulia itu ada capital gain tax-nya dan juga transfer aset tax-nya. Jadi sekali lagi kalau capital gain tax itu dapat dari mana? Dari keuntungan jual harta termasuk kita punya perusahaan yang modal sahamnya ada perubahan atas goodwill yang didapatkan karena kita menjual. Misalnya saya si Bapak A ini punya saham di PT A senilai miliar. Kemudian nanti dia akan diserahkan kepada anak kita dengan harga yang perusahaan ini sudah berkembang
harga per saham nggak lagi satu sama dengan misalnya tadi 1 miliar itu sama dengan 1.000 lembar, berarti per lembar sama dengan 1 juta. Harga ketika sudah dipindah tangankan ke anak, harganya udah nggak satu saham sama dengan 1 juta, 1 lembar nggak sama dengan 1 juta lagi. Bisa jadi mungkin jadi 5 juta. Atas capital gain tax-nya itu mengandung pajak. Jadi keuntungan dari menjual harta maupun penyertaan modal. Keuntungan dari selisih kurs juga termasuk menjual harta. Keuntungan dari mengalihkan harta atau sumbangan harta segala macam dari bukan orang tua dan anak. Jadi kalau misalnya hartanya dialihkan ke adik kakak. Nah, itu ada yang disebut dengan ada resiko kena pajak karena itu menjadi objek pajak. Dan capital gain tax-nya lapor tadi saya jelaskan di Rumawi 1 yang nanti juga ketika Bapak Ibu sudah pakai Cortex tetap bagannya untuk pengisiannya kolomnya nggak terlalu beda dengan 1770 ini. Di bagian C ya, di bagian D ternyata. Di bagian D di situ ada kolom keuntungan dari penjualan harta. Itu harus dilaporkan. Atau bahasa lainnya disebut dengan penghasilan lain-lain gitu ya. Nah, capital gain tax itu masalahnya tarifnya progresif, yaitu dari 5% sampai dengan 35. Kalau kita sudah punya penghasilan dari gaji gitu ya, gaji kan penghasilan tidak final kebetulan. Dan tarifnya sudah di atas 500 juta, artinya sudah mendekati sudah mencapai 30%. Berarti apapun yang kita peroleh dari keuntungan dolar, keuntungan dari mata uang asing, itu akan beresiko kena pajak 30%. Apalagi kalau digabungkan ternyata lebih dari 5 miliar mencapai 35%. Itu resikonya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melaporkan harta atas logam mulia ataupun mata uang asing, ya ada cara smartnya, tapi tetap resikonya ada selisih keuntungannya itu jadi masalah gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh sih silakan. Nah, wealth transfernya yaitu terjadi ketika transfer aset. Ya, transfer aset pasti berupa yang tadi itu tanah dan bangunan kan harus ganti nama. Nggak mungkin tanah dan bangunan masih atas nama orang yang sudah meninggal. Nanti tanah dan bangunan yang tidak dibalik nama dalam 30 tahun akan jadi milik negara. Jadi karena ada aturan itu di dalam peraturan pemerintah, sebaiknya kita segera balik nama. Karena pun kalau kita jual pun nggak bisa, karena tetap harus dirubah ke ahli warisnya. Jadi mau nggak mau cepat atau lambat daripada harga NJOB yang terus naik tambah mahal, pajak warisnya silakan segera diproses. Yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan ketika menerima kita bayar pajak yang disebut dengan PPHTP. Ketika melepaskan membayarkan pajak yang disebut dengan PPHTP. Jadi PPHTP dan BPHTB ini semuanya ada dua-duanya kena pajak. Tergantung kalau misalnya orang itu sudah melaporkan di SPT hartanya, mengajukan surat keterangan bebas yang disebut dengan keterangan bebas yang disebut dengan PPHTB. Hibah dari bukan keturunan garis lurus, jadi bukan antara anak dan orang tua. Apalagi kalau misalnya dia masih orang yang single gitu ya, nggak menikah, tapi punya tanah dan bangunan. Kadang saya kalau ketemu orang yang single, saya tanya, memang kamu punya tanah dan bangunan banyak-banyak mau buat siapa gitu. Saya suka tanya gitu. Bukannya lebih baik kamu berupa cash gitu yang bisa kamu nikmati. Tapi ya karena dia pengennya berupa investasi ya silakan gitu ya. Tapi balik lagi itu juga mengandung pajak ya ketika kita mau serahkan wariskan kepada eh, apa namanya adik atau kakak atau siapapun itu akan kena kecuali ke orang tuanya ya. Hibah dari lintas generasi. Jadi dari orang dari seorang kakek ke cucunya itu tidak bisa langsung dengan semena-mena mentransfer asetnya dengan BPHTB-nya nol terus BPHTB-nya bayar nggak bisa. Itu harus 2 kali transfer dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu baru bisa. Jadi apalagi kalau ada kakek yang benci banget sama anaknya, mungkin anaknya dalam tanda kutip anak yang nakal, yang dia nggak ingin wariskan itu rumahnya gitu ya, dia ingin wariskan ke cucunya itu nggak bisa gitu. Jadi perlu pajak yang akan dibayar seolah-olah jual beli gitu ya. Seolah-olah memberinya itu nggak bisa berupa giving, akan kena pajak jual beli. Demikian juga kalau ada warisan yang nggak dilaporkan di SPT, sehingga si pemberi warisnya itu nggak pernah nyatetin atas hartanya. Ini pun saya pernah ngobrol sama salah satu pemeriksa pajak. Jadi pemeriksa pajak itu bukan berarti dia juga nggak kena pajak ya, atau bebas pajak, nggak bisa.
Nah, si pemeriksa pajak ini bilang sama saya gini, Bu, saya pun nggak bisa loh minta surat keterangan bebas gara-gara papanya itu adalah salah satu kepala kantor pajak yang mendapatkan rumah dinas yang eh, setiap kali dipotong gaji dari rumah dinas ini. Berarti kan sebenarnya seolah-olah dalam tanda kutip harusnya negaranya tahu dong. Kan dia punya rumah itu. Tapi Bapak Ibu karena si Bapak ini lupa nulis di SPT-nya, sekalipun dia adalah bekas kepala kantor, si anaknya yang menerima ini nggak bisa minta surat keterangan bebas atas pewarisan yang dia terima. Sedih banget kan? Walaupun dia sampai kenal deket sama kepala kantornya, tetap dia bilang maaf karena memang ayahmu nggak pernah nyatet sebagai kepemilikan harta itu nggak bisa dipungkiri tetap kena pajak. Jadi SKB-nya nggak bisa didapatkan. Jadi atas PPATP-nya harus 2,5% bebas, jadi kena bayar. Ya dia sebagai penerima ahli waris PPATP tetap bayar. Itu yang disebut dengan dapat. Nah, yang paling menyedihkan adalah inheritance tax-nya. Yang mana orang bilang tuh paling nggak disukai. Banyak orang yang nggak siap terima atas tanah dan bangunan atau harta yang diberikan berupa warisan. Karena apa? Pajak warisan tuh dianggap pajak yang paling kejam. Sudah kehilangan orangnya masih disuruh bayar pajak. Sedih banget kan? Jadi kalau di Indonesia ini kebetulan harta properti BPATB dan BPATB itu ada resiko tadi BPHTB itu harus bayar karena itu bayar ke BEA, ke Pemda. BPHTB itu pengalihan bayarnya ke kas negara. Yang mana ini bisa jadi SKB kalau sudah dilaporkan. Kalau nggak jadi ketika dia belum melaporkan, jadi nggak kena pajak plus denda pajak yang belum atas harta yang belum diungkapkan. Jadi kena kayak pajak TA. Jadi dan tanah dan bangunan ini tidak hanya berlaku di Indonesia. Kita punya harta di luar negeri manapun. Di 32 negara, inheritance tax atau wealth transfer tax ini atau berupa gift tax-nya pun tetap kena pajak. Jadi nggak hanya di Indonesia, kalau tanah dan bangunan hampir berlaku di seluruh dunia. Bahkan juga di sana selain inheritance tax, mereka ada estate tax, ada probate tax, mereka punya banyak sekali biayanya. Di beberapa negara itu lebih mendetail lagi, adminnya nggak cuma satu jenis pajak gitu. Jadi eh, lebih jelimet lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau, kemarin saya juga ketemu salah satu seorang yang income-nya sudah besar banget karena dia dari penghasilan saham luar negerinya gede. Akhirnya dia pengen invest di salah satu negara di Greek gitu ya, di Greek. Karena dia juga ada mau juga mau pengen beli rumah anaknya di London bakal nggak akan pulang. Terus dia juga pengen punya rumah di Amerika. Kemarin dia udah jalan-jalan dan keliling, udah milih-milih rumahnya. Bahkan kemarin udah ditunjukin ke saya, dia udah videoin rumah yang di Greek itu kayak apa nyamannya. Dia senang karena cuacanya di sana, karena tempatnya juga oke. Pengen sih mereka punya dream untuk punya rumah di sana. Tapi mereka, saya tanyain, saya batal, saya tinggal di Greek katanya gitu ya. Kenapa? Pajaknya saya nggak tahan katanya. 40% lebih ditambah lagi berbagai macam pajak yang lain. Ada di batal. Di London juga sama. Nanti saya akan tunjukin berapa besar pajaknya di luar negeri. Oh, saya nggak tunjukin di sini ya. Jadi pajaknya itu sangat tinggi sekali ya di luar di berbagai negara. Sangat tinggi bahkan di negara seperti Korea 45. Di yang paling tinggi itu di London ya bisa sampai 60%. Jadi pastikan kita kalau mau punya aset di luar negeri boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai anak kita itu bilang kejam gitu ya, bilang pajak warisan dianggap sesuatu yang kejam ya. Karena apa? Mereka harus siapkan cash money untuk memilikinya, untuk memiliki kembali sehingga menjadi harta yang tidak pernah menjadi miliknya si warisnya yang sah. Itu mereka harus keluarkan cash yang mungkin nggak ready setiap orang untuk nggak punya planning untuk menyiapkan itu. Jadi kita yang harus bijaksana. Tadi ada yang ditanyakan tentang tanah dan bangunan apa aja sih? Pajak atas tanah dan bangunan pasti pada waktu mewarisi kenanya 2,5% dari nilai NJOP di PBB, baik kasusnya karena waris mati ataupun hibah, harus juga bisa mengajukan SKB kalau sudah dilaporkan di SPT.
Sedangkan bea pengalian haknya, yaitu ketika dialihkan si penerima ini harus bayar 5%. Kalau yang ini yang melepaskan, yaitu pemberi warisnya bisa mengajukan surat keterangan bebas atau nol. Tapi dengan syarat sudah dilaporkan di SPT. Jadi saya banyak kerjasama dengan notaris. Ketika si notaris ini bilang ada satu orang yang saya pengen balik nama, ini warisan dari orang tua. Terus tanya orang tuanya punya NPWP punya, tapi nggak ngelaporin hartanya. Jadi mau nggak mau dia bikin SPT dulu, bikin NPWP dulu, dilaporkan di SPT-nya, dibenerin, baru si notaris ini mau buat apa pewarisannya. Itu saya kerjasama dengan notaris seperti itu. Kemudian bea pengalian hak dan tanah dan bangunan ini itu kenanya 5%, dipotong ada yang 60 juta, ada yang 80 juta. Kalau di Jakarta itu ada potongan sekarang sampai dengan 2 miliar ya. Jadi kalau rumah pertama itu 2 miliar nggak usah bayar. Tapi kalau misalnya dia sudah punya rumah sebelumnya dipotong antara 250 juta untuk pengalian hak untuk mereka yang ini tadi ya, untuk atas warisan ataupun atas hibah. Ada yang 60 juta, ada yang 80 juta. Jadi perbedaannya apa antara kalau misalnya kita memberikan BPATB saat masih hidup ataupun saat sudah meninggal, beda nggak? Bedanya di PTKP-nya ini. Di PTKP-nya 60, kalau misalnya eh, apa namanya hibah, kalau meninggal 80 juta. Atau di Jakarta bisa sampai 250. Tiap negara, tiap kota beda, bisa dipastikan dikonfirm ke notaris aja. Dan selain itu biaya PNBP-nya banyak, cek sertifikat, zona nilai tanah, itu ya itu udah urusan notaris lah. Selain itu, saat kita belum terima warisannya pun, kita sudah membayar untuk memelihara apa tanah yang kita terima tuh PBB-nya. PBB itu setiap tahun juga naik sampai 2% per meter perseginya. Biaya pemeliharaan, kalau rumah itu rusak, dan segala macam. Sebenarnya mewariskan tanah dan bangunan, kalau nilainya signifikan naiknya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata harta itu malah harta yang nggak berguna gitu, misalnya tanah dan bangunannya udah eh, nggak ada value-nya, itu lebih rugi lagi gitu ya. Jadi bahkan apakah bisa menolak waris itu yang akan jadi masalah gitu ya. Tuh, jadi dan selain daripada pewarisan ketika terjadi tadi kan BPB ini nih besit yang dikuasai oleh pihak lain. Bisa juga kalau ternyata orang tua kita nggak tahu, ternyata orang yang mewarisi itu atau siapapun yang mewarisin, mereka ternyata meninggalkan hutang. Jadi akan menjadi sita gitu ya, sitaan atau jaminan atau bahkan semuanya itu bisa jadi kalau ada permasalahan sampai pajak kena sita dari pajaknya atau segala macam. Tapi ketika kita apa namanya melaporkan sebagai sudah dilaporkan dan kita mewariskan, di sini ada juga ketika kita nggak mau balik nama karena belum punya dana untuk untuk merubah balik namanya, yang tadi ada biaya PPATB dan PPATB, ditambah lagi ada eh, pajak PNBP-nya segala macam balik nama itu kan lumayan ya, bisa sampai 5% sampai 10%. Maka dari nilai NJOP, maka ketika kita nggak balik nama selama 30 tahun, ini undang-undang yang menyatat akan menjadi harta milik negara. Dan segala macam ya, warisan yang belum dibagi segala macam. Itu belum hutang terkait rumah yang diwariskannya. Ada loh satu keluarga yang kemarin saya punya teman saya itu sales sales mobil ya. Jadi dia ada satu pelanggannya itu kredit mobil. Mobil itu kan salah satu juga yang ketika si suaminya meninggal, mobil itu waktu diwarisin dia harus melanjutkan kreditnya karena nggak ada yang bisa bebasin eh, apa biaya angsuran kreditnya ketika sang suaminya meninggal. Ditambah lagi dia mewarisin apartemen yang bukan dikredit di bank. Apartemen itu kreditnya sama developer. Developer juga nggak pernah menyiapkan asuransinya yang membuat dia bebas. Jadi ketika dia nggak ada yang melanjutkan angsuran, itu tetap harus melanjutkan bayaran angsurannya. Dan karena suaminya sudah nggak bekerja, dia pilih pulang kampung, semua asetnya dikembalin ke developer dan dikembalin ke dealer mobil. Sampai seperti itunya. Jadi itu disebut dengan hutang yang diwariskan juga. Jadi masalah. Belum lagi masalah sengketa. Nah ini saya nggak bahas ke sana karena, nah ini salah satunya yang
inheritance seberapa tinggi ini yang di Prancis nih yang paling tinggi ya, sampai 60%, di Jepang 55, kemudian di UK yang London tadi ternyata 40%, di Greece juga 40%, kemudian di Spanyol sampai 34, di South Africa, dan akhirnya ini yang di Czech. Ini terjadi di Korea ya. Samsung aja juga harus bayar pajak sampai segini besar atas inheritance-nya. Demikian juga LG ya di Korea. Jadi itu benar-benar pajak di sana juga makin besar. Di Indonesia cuman kena inheritance-nya cuma kena 2,5, 5%. Murah banget ya di Indonesia. Itu ya di luar negeri aja yang kenanya lumayan. Ini baru ngomong inheritance tax. Jadi pajak usaha yang diwariskan itu apa aja ya selain atas usaha, kewajiban perpajakan dari pemberi waris kalau kita nggak tutup NPWP-nya terus berjalan. Jadi kemarin pada waktu masa tax amnesty saya pernah sih bantuin ngurusin orang yang dia salah satu direktur pabrik semen yang besar, ternyata mewarisin rumah yang cukup banyak, dan kemudian selain itu dia nggak pernah nyatet tuh hartanya di NPWP-nya. Jadi dia dapat surat cinta bahwa dia harus melaporkan harta yang belum terungkapnya itu. Waktu itu belum TA, tiba-tiba TA keluar di 2015 sehingga saya bantu untuk TA-nya. Termasuk semua uang yang ada di tempat tax haven sana ya. Itu dia juga ada harta yang disimpan di sana itu pun ketahuan semua. Jadi sampai punya usahanya perhotelan, ada yang perusahaan perhotelan, sehingga hotelnya pun juga karena masih belum diganti kepemilikannya, masih di NPWP orang tuanya, jadi dia harus tetap bayar pajak atas usahanya tersebut. Demikian juga kalau misalnya tadi sekali lagi ketika lupa dicatat hartanya ya, nggak dimasukin di SPT. Dan kewajiban hutang yang lain pun masalah-masalahnya akan diwariskan. Tidak bisa dibebaskan. Tidak bisa pasang badan terus bebas, nggak bisa. Tetap harus bayar pajaknya. Dan kita tahu ya hukum waris di Indonesia itu ada 3 hukum. Hukum yang perdata yang merupakan hukum internasional. Kemudian hukum waris agama, ada waris, ada kompilasi, dan hukum adat. Nah tentunya hukum apapun yang kita pakai, terutama di negara-negara kita ini untuk pewarisannya pasti menggunakan perdata. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bawa tanah dan bangunan, sertifikatnya pergi ke BPN ya. Kan kita untuk balik nama kan ke BPN. Nah, ketika kita ke BPN, pastikan di sana tanya apapun yang dilakukan mereka menggunakan hukum perdata. Jadi mereka akan tanya atau menggunakan, kalau kita nggak mau pakai perdata berarti ada surat keterangan waris hukum apa yang dipakai. Sehingga di situ yang akan berjalan hukum perdata itu biasanya sifatnya hanya orang tua dan anak ya, hanya langsung garis lurusnya di golongan kedua hanya istri pasangan dan anaknya, kecuali dia single belum menikah ke adik kakak dan orang tuanya, cuma ke sana aja. Tapi kalau misalnya itu akan dicantumkan semuanya. Kalau kita nggak ada penunjukan warisnya, sebenarnya rumah ini milik siapa? Contoh anaknya 3 ya, dia punya rumah 5 gitu ya. Nah, si terjadi meninggal si ayahnya dan kebetulan rumahnya atas nama si ayahnya semua 5-5-nya. Nah, tentunya dia punya anak 3 gitu ya dan istrinya. Maka semua 5 harta yang atas nama tanah dan bangunan itu akan ada 5 nama. Kalau tidak pernah memberikan surat penunjukan bahwa rumah ini jadi milik siapa, rumah yang pertama milik siapa, kedua milik siapa, nggak ada surat wasiatnya, maka suratnya itu akan berlaku tanah dan bangunannya. Ada 4 nama, yaitu pasangan hidupnya dan pasangannya dan 3 anaknya. Otomatis ketika oh ya si rumah A ini mau dikasih ke anak pertama, gitu ya, yang rumah pertama ini mau dikasih anak pertama. Tapi kan tadi ada 4 nama karena nggak ada surat wasiat bahwa si rumah yang pertama ini milik anak pertama. Tapi pengen mau dikasih anak pertama, maka si anak kedua, ketiga itu kan harus melepaskan, nggak bisa melepaskan waris masalahnya. Dia harus jual beli. Jadi kena pajak jual beli. Pertama udah kena bayar pajak waris 4 orang bayar, plus ketika mau dibalik nama ke pertama
kalau ibu kasih ke anak bisa sih hibah ya. Hibah cuma kena pajak hibah. Nah, yang dua adik kakak ini nggak bisa hibah. Dia harus jual beli. Demikian juga rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, kebayang nggak semakin banyak harta tanah dan bangunan dan nggak pernah bikin wasiat, itu akan jadi masalah. Semuanya itu akan ke empat namanya itu dan menggunakan hukum perdata ini yang dipakai oleh negara kita, pakai BPN standarnya mereka akan menggunakan hukum perdata atau tergantung surat keterangan waris yang dibuat. Yang pasti kita tahu ya, ada harta bawaan tuh harta yang diperoleh dari eh, apa namanya yang dia bawa sebelum dia menikah. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh dari orang tua berupa hibah atau berupa hadiah atau berupa warisan. Harta gono gini adalah harta yang diperoleh saat menikah bareng-bareng ya. Dan harta tidak bertuan itu adalah harta yang ketika kita harusnya memberikan warisan tetapi belum tahu siapa yang akan menerima. Hari ini pun juga masih ada NPWP warisan yang belum terbagi. Akan ada gitu ya, tetap ada sehari ini. Jadi oleh karena itu pastikan kalau kita punya aset yang belum kita bikin surat keterangan waris, itu akan menjadi warisan yang belum terbagi. Nah, pada waktu kita mau membagi masalahnya, waktu mau transfer aset, nggak cuma harta, tapi juga hutang, termasuk pajak. Terutama yang yang bikin nyesek tadi adalah properti dan biaya-biaya lainnya. Dan saat kita itu hidup, memang itu milik kita. Hartanya kita kuasai, hutangnya kita atur, pajaknya kita bayar, biaya kita bisa kontrol. Tapi ketika orang itu tutup usia, ini menjadi milik banyak orang. Yaitu semua ahli warisnya akan mau ngakuin punya siapa dan harta itu biasanya jadi estate, jadi beku gitu ya. Hutang itu juga akan harus dibayar dulu karena kita misalnya ada kredit tadi itu apartemen dan kredit mobil pun harus jatuh tempo, harus dilunasi dulu. Karena nggak bisa hartanya jadi milik yang nggak jelas, orang yang udah meninggal nggak mungkin. Pajak harus berlanjut sampai kita tutup NPWP-nya. Biaya juga tetap berlanjut karena nggak bisa orang yang masih hidup nggak ada biayanya. Itu keluarga-keluarganya. Jadi saat terjadi perpindahan itu akan jadi masalah ya. Dan perlu admin yang lumayan panjang, perlu waktu yang kita nggak tahu kapan bisa selesai, dan tentunya ada pajak di dalamnya. Dari semuanya ini, yang paling penting itu adalah sebenarnya cash-nya ya. Nah, ibaratnya seperti ini ya, orang dari lahir sampai mengalami kepastian yaitu tutup usia, ketika dia membangun prosperity-nya, dia bisa kontrol berupa in financial planning. Tapi ketika seorang sudah mengalami kepastian, rest in peace atau rest in problem. Jadi kita nggak tahu ya, keterlanjutan harta kita tuh apakah benar bisa sampai lanjut ke generasi kedua. Tadi kan udah tahu ada wealth transfer, besar-besaran ke generasi kedua, ketiga ini seperti apa. Apakah itu merupakan legacy planning yang sudah dibuat apa belum? Dan dalam legacy planning itu juga termasuk estate dan inheritance planningnya yang saya bahas hari ini. Jadi ketika kita ngomong punya harta, siap nggak namanya inheritance tax-nya? Jadi apapun yang terjadi kita nggak bisa milih saat kita sudah tutup usia. Yang kita bisa adalah saat ini. Lakukan financial planning yang benar dan perbuat estate planning dan legacy supaya nggak jadi problem. Dan apapun yang kita dapatkan itu secara maksimal ya pengennya ya. Tapi banyak bocor. Bocor karena biaya, bocor karena pajak, bahkan juga karena biaya-biaya yang harus berlanjut baik kesehatan, funeralnya. Hasilnya kita pengennya maksimal ya, supaya bocornya itu dibikin minimal, tapi kita mau berikan estate kita, harta kita yang kita ingin berikan kepada ahli waris itu, pada orang-orang yang kita cintai, yang kita benar-benar kita bangun usaha itu bukan buat orang lain. Saya ada sih kemarin satu klien pajak saya agak antik. Wayanya luar biasa, punya anak cuma satu-satunya. Dia sudah berpisah dengan suaminya pun dan menikah lagi, tapi dia untuk anaknya sendiri yang kandung dia bilang, saya nggak akan mau kasih ke dia. Saya juga nggak tahu ya kalau ada orang kayak gitu. Saya rasa nggak ada orang di sini ya. Gitu. Jadi intinya dari sebelum kita, dari sejak kita lahir sampai nanti kita tuh tutup usia, bahkan kita puncaknya di masa pensiun. Jangan sampai harta kita habis untuk masa pensiun yang nggak jelas, bahkan saat tutup usia pun cuma ninggalin nilai nol atau bahkan minus. Minusnya dari apa? Dari hutang yang kita tinggalin. Nah, harapan saya eh, selain dari tadi itu kita harus lakukan yang terbaik, lakukan strategi cerdasnya,
Ya, tentunya good news-nya adalah peraturan pajak ini sangat mendukung, di mana ada satu produk yang disebut dengan bukan objek pajak, yaitu dari satu asuransi yang pasti bisa menjadi strategi cerdas, yang di situ adalah bebas pajak. Selain itu juga ada bebas pajak dari kalau Bapak Ibu menginvestasikan di luar negeri untuk bisa kita kembangkan supaya jadi bebas pajak ketika diinvestasikan di Indonesia. Jadi ini, yaitu bukan objek pajaknya adalah penghasilan dari luar negeri yang pernah saya bahas kalau Bapak Ibu pernah ikut seminar saya sebelumnya. Dividen yang dapat dari luar negeri maupun dividen dalam negeri itu bisa diinvestasikan dalam bentuk eh, hal-hal reinvestasi di Indonesia. Dan dibebaskan itu, yang dibebaskan selain tadi itu asuransi, selain tadi itu dividen, dengan direinvestasi, ada lagi sih, warisan sebenarnya bebas ya. Tadi itu kan ada surat keterangan bebas, tapi dengan syarat adalah eh, berupa uang cash ya, uang cash, uang tabungan. Nah, kemudian hibah dari saudara yang kena pajak, hibah dari saudara yang langsung dari orang tua anak atau orang anak ke orang tua. Nah, penghasilan luar negeri tadi termasuk yang dibebaskan pajak ketika kita investasikan di Indonesia. Ada syaratnya ini, diinvestasikan di Indonesia berbagai macam produk, instrumen maupun termasuk program-program asuransi. Dan pembayaran dari perusahaan asuransi itu dipastikan apapun jenis produknya bebas pajak ya. Atas return yang kita dapat, atas uang pertama yang kita terima, atas dwiguna itu adalah manfaat yang diterima saat masih hidup dari pengembangan programnya itu menjadi bebas pajak termasuk program asuransi dan program beasiswa. Dilapornya di mana? Di Romawi 3. Nah, di Romawi 3 di bagian ini ketika terima atau ketika terima dari penghasilan luar negeri dividen yang memang bebas pajak di sini. Saya laporkannya. Dan yang pasti lakukan yang namanya e-reporting yang mana sekarang sudah dilakukan di Cortex. Kriteria investasinya semua instrumen keuangan apapun boleh, termasuk membeli tanah dan bangunan lagi boleh, tapi ya tadi itu tanah bangunannya ninggalin pajak waris. Dan yang bagus adalah instrumen keuangan yang kita bentuk dalam bentuk yang berkaitan dengan investasi ataupun dana pensiun dan modal ventura ataupun apapun yang disetujui oleh OJK produknya. Dan minimum dilaporkan selama 3 tahun dan maksimum diinvestasikan 3 bulan. Jadi kalau yang 2025 perolehan sekarang ini kita bisa 2025 karena 2024 sudah selesai. 2024 maksimum dilaporkan dan diinvestasikan maksimum Maret 2025. Tapi atas 2025 apa yang kita peroleh maksimum bisa diinvestasikan Maret 2026. Jadi itu caranya yang dilaporkan selama 3 tahun dan banyak produk yang saya hari ini bicara posisi saya karena saya sebagai financial planner di salah satu perusahaan itu di Sequis tidak ada paksaan Bapak Ibu untuk mengambil produk ini tapi saya sedikit sharing karena masalahnya manfaat bebas pajak itu instrumennya apa? Ini salah satu eh, yang pasti pemikirannya adalah pada waktu kita terima warisan ada dua cara. Pertama adalah apakah Bapak Ibu pengen semua tanah dan bangun tadi yang mengandung pajak dialihkan ke nama PT atau CV gitu ya. Ketika dialihkan jeleknya adalah turun hak, tapi dia tidak memberikan pajak waris. Ya pajak warisnya hanya atas modal saham PT-nya doang gitu ya. Itu yang pertama. Ya, awalnya sekarang ini kita punya tanah bangunan 10 ya lumayan sih itu ya. Banyak orang yang jadi PR untuk dialihkan ke PT itu mikir-mikir gitu ya. Karena satu secara kepemilikan sertifikatnya jadi turun hak dari SHM jadi SGP gitu ya. Eh, Sedangkan cara yang kedua yang paling smart adalah dengan menggunakan uang kecil kita nabung kita angsur dengan uang kecil tapi dapat uang pertama yang besar kita bisa menghindari membackup biaya administrasi, biaya probate-nya, biaya gap capitalnya, asset tax-nya, inheritance tax-nya, apapun pokoknya jenisnya yang akan menjadi masalah atas aset kita, bahkan hutang-hutang yang akan kita tinggalkan. Jadi Bapak Ibu tinggal milih mau transfer asetnya ke PT atau transfer asetnya berupa ke ya udahlah nggak usah dibalik nama sekarang apa adanya, tapi kita siapin nih cara yang paling paling smart yaitu dengan produk yang namanya asuransi.
yang mana dari saya sendiri adalah bagian dari financial planner di Sekus juga. Di sini di PMK 168 sangat jelas bebas pajaknya di pasal 7. Jadi tidak kena pajak atas orang pribadi berupa asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, diguna, dan beasiswa. Dan tentunya yang paling penting yang saya katakan adalah kontrak sebuah asuransi itu beda karena tidak disita, bebas pajak, dan merupakan smart asset. Di salah satu contoh kalau Bapak Ibu hitung-hitung ya dari hartanya, misalnya uang tunainya segini, segini itu kan nggak ada pajaknya ya. Yang kena pajak itu hanya tanah dan bangunan, yaitu saya hitung dengan misalnya seseorang usianya sekarang 50 tahun, kemudian prediksi hidup 90 tahun, yaitu di 40 tahun akan datang. Saya anggap kenaikan harga tanah itu naik terus 5%, maka 2,5 M waktu kita beli, bisa jadi 40 tahun akan datang itu NJOP-nya sudah naik jadi 17,5 sampai 17,6 M. Tentunya kita harus siapkan sebesar berapa? 10% dari 17 M itu 1,7 M uang per tahun untuk bayarin pajak waris dan balik namanya. Ruko juga termasuk. Untuk logam mulia itu kan kenaikannya juga lumayan ya. Itu ada capital gain tax-nya kan tadi. Nah, capital gain tax-nya ini yang sebesar 1,5 M mungkin dengan kenaikannya 40 tahun bisa jadi 10 miliar. Apalagi kalau si orang tua nyatet dia punya LM dari tahun berapa gitu ya. Nah, otomatis itu akan ada capital gain tax-nya. Atas capital gain tax-nya ini akan kena pajak senilai 35% dari capital gain-nya. Itu senilai 3 M. Jadi siapkan dananya untuk mewarisin logam mulia. Kalau kita nyatet di harta kita mata uang asing itu sama. Mirip dengan logam mulia kenanya 35%. Kenapa kok 35%? Karena capital gain tax-nya udah lebih dari 5 miliar. Jadi udah ditarif 35. Apalagi punya tanah dan bangunan di luar negeri dan tabungan mata uang asing di luar negeri pun sama kenanya capital gain tax. Jadi pastikan Bapak Ibu punya harta ini kita hitung berapa sih yang layak kita akan berikan kepada ahli waris kita. Yang pasti kita antisipasi dengan berbagai macam ada saving, ada sharing, ada shield yang mana dengan satu produk sudah ada simpanannya, bisa sharing juga ke ahli waris kita dan ada perlindungannya. Jadi produk yang saya kasih contoh nih kebetulan sambil dipakai buat dividen yang ini. Ini dividen. Tapi kalau mau yang tadi itu asuransi jiwa murni itu preminya murah. Saya nggak jelasin itu tadi Bapak Ibu bisa tanya, tapi saya kasih contoh ini yang dipakai buat kayak dividen yang ingin dialihkan atau berupa anak cucu kita yang memang istilahnya kita tuh usianya udah 70 tahun yang nggak bisa beli asuransi. Ya berikannya produk seperti ini gitu ya. Daripada mata uang aslinya cuman di tabungan, dititipin ke anak-anak kita yang mana mereka juga bisa menerima dana kepastian dengan cuma nabung 5.000 selama 3 tahun, tapi akan terima dana setiap 5 tahun, 1.000, dan ke 25.000, bahkan setiap tahun akan terima $500 sampai usia 70 tahun anak kita, misalnya kita pakai plan usia 25. Jadi ini buat apa? Ya buat melihara harta, buat mereka, dan atas keuntungan mata uang asingnya ini tuh nggak kena pajak ya Bapak Ibu ya. Nih, jadi semuanya akan bebas pajak ketika seseorang itu em, apa namanya manfaatnya bisa sampai 3 kali lipatnya. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua adalah ketika seseorang ingin punya fresh money yang mana bisa siapkan berupa program pensiun yang bisa dipakai buat kayak yang penghasilan luar negeri pengen diinvestkan ke sini atau dari dividen itu berupa di usia 35 dia misalkan nabung 50 juta selama 5 tahun tapi dia punya uang pensiun di usia nah ketika uang terima pensiun itu kan dari 5 juta selama 5 tahun kan premi cuma 250-an tapi dia terima uang 100 100 100 ditambah 300 totalnya terimanya 600 itu bebas pajak. Jadi keuntungannya nggak akan kena capital gain tax, nggak kena apa. Jadi benar-benar di sini bahkan produk ini sangat bagus, bisa memberikan manfaat dari 900 sampai 1,2 M dan saat usia 100 pun masih hidup akan tetap terima uang 600 juta lagi. Jadi ini produk yang sangat luar biasa. Kita nabung, kita pasti kita smart juga buat keluarga kita. Dan itu bisa juga dengan premi yang lebih murah dengan bayarnya 10 tahun.
Programnya sama persis, dapatnya cuma preminya lebih murah. Jadi Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut bisa apa namanya hubungi saya karena kapanpun kita nggak tahu ya untuk memiliki produk perlindungan ini. Saya punya produk banyak macam. Dan kalau ingin tanya lebih lanjut, silakan boleh mengisi tadi link yang saya kasih ya atau scan dari barcode ini. Nanti kita akan tanya jawab dan saya lanjutkan dalam bentuk Bapak Ibu boleh japri saya ya kalau mau nanyakan langsung juga. Jadi saya langsung selesai tanya jawab. Nanti kita akan undi kopenya ya. eh ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu silakan. Iya, nah materinya itu nggak saya share untuk materi ini, tapi saya akan berikan tonton ulang YouTube-nya, Pak Ega. Terus kemudian ini ditanyakan tadi kalau saya langsung pertanyaan ya tadi ya langsung ya dari Ibu Cipi ya. Misal Papa meninggal, rumahnya apa harus balik nama ke nama mama atau anak-anak? Boleh nggak langsung ke atas nama anak-anak aja? Boleh. eh Boleh sih boleh, tapi masalahnya sekarang dulu setahu saya dari notaris, saya sudah pernah tanya ya beberapa notaris di eh, kota Jakarta ini di salah satu notaris saya tanya itu di Tomang ya. Beberapa daerah itu selain surat keterangan waris ada surat penunjukan waris. Jadi sudah mau langsung rumah ini ditunjuk ke nama siapa. Dulu bisa, tapi belakangan nggak bisa. Jadi hari ini sudah mulai agak sedikit repot untuk mewarisi tanah dan bangunan ketika papanya sudah meninggal. Nama rumah tersebut harus ada nama mama dan anak-anaknya. Dan masalahnya tadi, kalau anak-anaknya atas nama tiga nama semua, kebayang nggak kalau misalnya anaknya satu tinggal di kota mana, satu di negara mana. Mau jual rumah itu tuh semuanya kan harus hadir nantinya. Jadi kan pasti repot. Oleh karena itu, untuk ke atas rumah tersebut ya memang perlu dibuat wasiat sebelum meninggal. Tapi kalau udah terlanjur, sekarang ini harus dibalik nama, ya harus, Bu. Tapi setahu saya, dengan kita menunjukkan SKW, bahwa ahli waris yang sahnya kan ngikutin hukum perdata karena nggak pernah bikin wasiat. Maka pasti namanya si mama dan nama anak-anak, dan silakan dibawa ke apa BPN untuk dibalik nama dan ketika mau dibalik nama ke satu anak, dan itu pasti ada surat hibah-hibahan. Si kakak yang mama menghibahkan ke anak-anak. Itu sih memang masih bebas pajak ya. Cuma kena pajak waris, pajak hibah lagi. Selain pajak waris, bayar pajak hibah. Jadi double bayarnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang kepingin lebih smart lagi, selain menyiapkan asuransi tadi, itu berupa uangnya, siapkan berupa administrasinya disebut dengan surat wasiat. Bu Cipi menjawab ya Bu Cipi ya. Pak Kim ini menanyakan warisan untuk rumah dikenakan PPh apa aja. Tadi tuh, rumah itu ada PPHTB yaitu pelepasan haknya. Kalau dia sudah lapor SPT, PPHTB-nya bisa mengajukan surat keterangan bebas. Tapi kalau atas menerimanya, si ahli waris bayar BPHTB sebesar 5%. Melepaskannya sebesar 2,5. Sama kayak jual beli. Gitu ya Pak Kim. Eh Kalau wasiat itu pasti tidak kena pajak. Oh, pajaknya tidak bisa terhindar. Tetap bayar. Eh, itu dengan Pak MacBook Pro. Namanya Pak siapa ini ya Pak? Boleh mungkin ditulis. Eh, jadi wasiat itu tidak membuat kita itu jadi nggak bayar pajak nggak. Tapi hanya membuat menjembatani. Nggak perlu sampai 4 nama kayak misalnya punya 3 anak sama orang tua, jadi 4 orang itu namanya kecantum semua. Jadi kan nggak ada terjadi peralihan hak antara si orang adik dan kakak ini kan jadi kena jual beli tadi. Menghindari itu sih. Atau kalau misalnya kemarin ada teman saya yang papanya udah mulai demensia, saya langsung bilang, papa kamu segera bikin wasiat. Nah, masalahnya dia kan punya 3 bersaudara dan punya mamanya. Kalau misalnya saat ini mamanya masih hidup 50% milik mamanya, 50% harta waris. Sehingga yang
mamanya itu akan terima 50% plus 50 dibagi seperempat, dikali seperempat. Jadi 50 plus seperlapan. Mamanya dapatnya. Otomatis bagian mamanya ketika mamanya meninggal dapat bayar lagi pajak apa warisnya supaya nggak dua kali. Dan kebetulan dua adiknya ini nggak mau ngwarisin. Udah saya mau kasih ke Cece aja biar nggak nanti ada jual belian antara adik kakak karena nanti mau pakai satu nama. Tadi dipakai nama Cece ya harus bikin wasiat. Artinya dua adiknya ini menyetujui bahwa warisannya nggak akan dia terima dan mamanya juga menyetujui dianggap semua diberikan kepada si anak pertama. Itu salah satunya ya. Oke, silakan. Mungkin saya karena ada yang angkat tangan, Bu Budi silakan. Bu Budi Iya, eh, malam Cik Feni, thank you. Alem. Saya mau tanya, katanya kalau kita menghibahkan, contoh kan saya punya harta rumah itu kan sudah tak taruh di SPT. Pada saat saya menghibahkan itu katanya sama petugas pajak sayanya diperiksa ya. Enggak. Hibah itu tidak diperiksa, tapi menunjukkan SPT bahwa katanya ada. Oh Yang gitu aja diperiksa ya. sih sebenarnya karena kan by NPWP aja DJP si Fiskus bisa cek kan di DJP-nya Mm-mm. Bapak, di DJP-nya Ibu ada nggak rumah tersebut? Iya. Bukan Nah diperiksa, begitu nggak diperiksa, cuman di enggak ya, dicek ya. keberadaan rumahnya. Jadi benar-benar ketahuan itu memang milik saya. Kemudian karena dihibahkan ke ini, karena otomatis si anak saya kan menjadi anu ya, daftar hartanya kan menjadi lebih gitu kan. Punya saya kan berkurang gitu kan. Jadi maksudnya saya adalah saya tidak diperiksa sampai detail, hanya ditunjukkan bahwa itu benar-benar udah ada di SPT saya ya. Cuma itu doang, nggak ada pemeriksaan. Oke, oke, Mereka. makasih Cik. Tapi dicek. Makasih. Kalau ditutup NPWP dari si orang yang meninggal, baru itu ada pemeriksaan. Oh gitu. Kalau misalkan gini, eh kalau suami ada misalkan gini, bukan suami deh, ada nasabah sih tanya karena dia ngerti saya sedikit tahu pajak, dia tanya, dia punya suami, itu dia udah nggak punya harta dan nggak punya penghasilan, itu bisa nggak NPWP-nya dinonaktifkan? Bisa. Oh bisa. Persyaratannya rumit nggak sih, Ci? Non efektif tuh sekarang di Cortex tinggal klik aja. Oh, semudah itu ya. Oke, oke. Berarti si bapak tersebut yang sudah tadi itu dia berarti harus mendaftarkan korteksnya ya berarti ya. Ya, sekarang semua NPWP sudah mulai aktif. Bisanya dirubah profil dan segala macam cuma di Cortex. Oh, jadi tinggal diklik aja. Nggak perlu datang ke apa KPP. Nggak perlu. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Oke, makasih. Ya, oke. Saya lanjut ke pertanyaan yang tertulis lagi di sini. Bu Cipi nanya, misal bikin asuransi jiwa di Singapura. Kalau meninggal, apakah anak-anak terima UP dalam Singapura kena pajak? Sebenarnya di Singapura dolar itu tidak ada kena pajak, tapi kena biaya probate. Pengalaman saya kemarin juga ada yang di seminar juga nanya, dia baru terima, dia bilang kok saya dipotong ini, dipotong ini. Itu apakah pajak? Itu bukan pajak, tapi probate. Sebenarnya nggak kena pajak. Cuman ya ada selisih, oh nggak ada selisih kursi ya, karena kan itu berupa yang dibayarkan dari asuransi masih berlaku. Gitu ya Bu Cipi. Lanjut lagi Pak Hartono, will yang dibuat di luar negeri apakah tetap kena inheritance tax walaupun asetnya tidak dijual? Inheritance tax itu kan terjadi karena orangnya sudah meninggal ya Pak Hartono. Maka kan harta tersebut menjadi harta tidak bertuan harus dialihkan ke orang yang masih hidup. Pasti ada inheritance tax-nya, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Sekalipun ada will itu hanya untuk mempertegas rumah ini mau dikasih ke siapa. Supaya bayar pajak warisnya nggak semua orang kena, karena kan kalau nggak ada will berarti berlaku hukum perdata. Karena hukum perdata misalnya anaknya ada tiga dibagi banyak orang dan pasangan juga dapat juga akhirnya bayar pajaknya dua berkali-kali nantinya gitu. Itu Pak Hartono. Pak Sumanggar, Papa sudah meninggal sudah meninggalkan perusahaan kepada anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, salah satu aset rumah sudah atas nama saya dari dulu, tapi aset tersebut masih tercatat di laporan SPT perusahaan. Sebaiknya bagaimana ya? Apakah aset tersebut dihibahkan saja?
Jadi kalau aset nah ini memang masalah aset yang masih nama pribadi, tapi sebenarnya sudah menjadi asetnya perusahaan. Artinya sebenarnya belinya pakai nama uangnya PT tersebut, tapi masih nama pribadi gitu ya. Ini pribadi kebetulan itu pribadi Papa yang sekarang Pak Sumanggar sudah terima sebagai ahli warisnya, gitu ya Pak Sumanggar ya. Nah itu memang problemnya panjang dan lebar. Kalau misalnya nggak harus balik nama sih Pak. Jadi Pak Sumanggar harus balik nama ke nama PT. Karena kan yang memiliki PT kecuali PT memang mau jual. Nah jual itu susah nih. Karena apapun yang dijual ke tanah dan bangun ketika dijual dilepaskan itu bayar 2,5%. Sekalipun apa namanya namanya sudah nama Bapak. Jadi pilihnya gimana? Pilihnya tinggal Bapak mau rumah tersebut nama Pak Sumanggar, sehingga si PT seolah-olah menjual. Dan PT ketika menjual kan pajaknya final. Jadi dia ada penghasilan didapat dari menjual tanah dan bangunan senilai itu bayar 2,5%-nya. Tinggal proses balik namanya nggak perlu di PPN karena sudah nama Pak Sumanggar. Atau sebaliknya, tanah dan bangunan itu atas nama Pak Sumanggar tapi mau ya sebenarnya itu kan milik PT. Kalau secara aset kan dulu mungkin Papa pernah beli uangnya dari PT. Pasti dibukukannya udah pakai nama PT karena nggak mungkin asetnya masuk di PT kalau nggak pernah dibukukan pembayarannya dari uang PT gitu ya. Jadi itu dugaan saya sih. Nanti Pak Sumanggar kalau memang mau itu silakan buka suara Pak. Jadi kalau Baik, misalnya ternyata si rumah ini atas namanya eh, apa mau dibalik namanya ke nama PT berarti tinggal bayar pajak jual beli Bapak yang jadi kena karena kan sudah dilapor SPT Bapak jadi bayar pajaknya Bapak jadi bayar padahal sebenarnya nggak perlu bayar karena sudah hmm. diakui di dua tempat Hmm. jadi Nah, kayak selama ini sih aset tersebut masih dilaporin di perusahaan, belum belum di SPT saya. Tapi aset tersebut udah atas nama saya dari dulu. ya Jadi atas namanya lebih betul bagus prosesnya daripada nanti rumit ke generasi berikutnya saya. Lebih bagus itu aset saya beli aja ya Bu. Itu lebih aman ya untuk anak saya nantinya ya ya. kalau memang mau diwariskan karena kalau misalnya PT-nya dijual PT-nya dijual itu eh, memang kan aset Bapak kalau misalnya itu berupa apapun. Kan kalau dijualnya ke PT turun hak Pak dari hak milik menjadi hak guna bangunan. Pertama ruginya di sana. Tapi ada untungnya Pak. Anaknya nggak perlu bayar pajak waris kalau di atas nama PT. Cuma perubahan PT-nya doang. Tapi PT-nya nggak boleh sampai tutup atau bangkrut sehingga apa namanya asetnya itu susah dialihkan nanti kalau mau dijual. Plus Baik Bu. minus sih Pak. Tinggal Ya, dipertimbangkan. Kalau memang sudah atas nama PT, ya enaknya nggak usah bayar pajak waris. Kalau ke nama Bapak, tetap sih bayar pajak jual, si PT bayar pajak jual itu tetap. Karena secara secara SPT hilang, di asetnya PT ada aset tanah dan bangunan nilainya berapa, di, di, di neracanya pasti ada kan di SPT-nya. Karena kan di SPT perusahaan masuk. Lalu di betul. neraca masuk kan. Ya, Tuh, jadi masalah gitu. Jadi kayak anggap ya salah catat lah ya. Karena salah catat itu tanah dan bangunan itu hilang itu harus bayar pajak sih Pak. iya, Nggak iya. bisa hilang begitu aja. Oke Pak Sumanggar menjawab ya Pak. Terima kasih Bu. Ya Pak Ardianto bisa tampilkan lagi slide yang nomor HP. Oh ya boleh boleh. Kalau mau hubungi saya nanti ya bisa difoto sih. Nih saya ada dua Instagram Tech Seven atau Penny Hubung. Oke, saya lanjutkan ke chatnya lagi. Untuk Ibu Patricia, aset atas nama orang tua dijadikan jaminan hutang tapi belum dibalik nama ke pemberi hutang. Lalu orang belum beri nama ke pemberi hutang. Pemberi antara hutang ini antara siapa? Antara orang pribadi dengan orang pribadi atau badan usaha dengan bank dengan orang pribadi, Bu Patricia. Belum dibalik nama ke pemberi hutang, lalu orang tuanya meninggal karena belum bikin will. Oh, berarti ini
eh, orang pribadi dengan orang pribadi. Sementara surat hutang hanya di bawah tangan, nota, not, dinotariatkan, sementara si SPT hutang tersebut belum diungkapkan gimana penyelesaiannya. Wah ini seru sih ceritanya ya. Jadi kalau misalnya ada aset, misalnya rumah ya rumah, terus kemudian dihutangkan ke si orang B, orang A ke orang B. Ternyata yang meninggal si pemberi hutang atau yang penerima hutangnya. Bu Patricia boleh buka suara Bu. Bu Patricia masih ada? Bu, masih ada kok Bu. Bu boleh buka suara Bu. Saya masih bingung nih. Yang meninggal siapa? Pemberi hutang atau penerima hutang? Penerima, Bu. Oh ya, jadi yang minjem ya, yang minjem itu jadi hartanya yang minjem dijaminkan ke pemberi hutang. Berarti yang terima pinjaman itu yang punya barang ya Bu ya. Terus dia meninggal gitu ya. Nah ini eh, resiko sih Bu. Jadi kalau misalnya nggak ada surat kayak apa di bawah tangan, apakah bisa dipakai? Yang dinotaretkan yang mana ya? Sementara SPT hutang tersebut belum diungkap. Kalau belum diungkap sih nggak jadi, bukan masalah diungkap nggak diungkap sih nggak terlalu masalah ya Bu ya. Yang jadi masalah adalah berarti secara sertifikatnya yang menguasai kan yang ngutangin ya. Jadi asetnya kan dipegang oleh sama yang mengutangin. Jadi dia kan harus mau ambil alih kan, karena orang itu berarti nggak lanjutin, nggak bisa bayar utangnya kan. Mau diambil alih kan berarti artinya gitu kan Bu Patricia. Oh, gitu. Prosesnya gimana gitu ya? Begitu bukan sih maksudnya? Ya, betul, Bu. Ya terjadi jual beli seperti biasa sih Bu. Mau nggak mau. Bikin apa namanya dan itu hubungannya sama ahli waris dari si yang punya tanah dan bangunan ini. Jadi harus dibalik nama ke seorang ahli waris dulu. Saat dari ahli waris baru bisa dibalik nama ke si utang ini. Dan ini tentu perlu kesepakatan. Nah, inilah yang disebut dengan sengketa itu kayak gini. Perlu ada kesepakatan antara yang penerima utang, yaitu keluarganya yang mana si penerima utang ini udah meninggal. Nah, pemberi hutangnya ini harus berhubungan dengan keluarganya ini. Ya ruginya kita tuh kalau kita ngutangin ke orang, tapi tidak ada jaminan. Kayak kemarin juga ada klien saya yang suka ngutangin orang, terus kemudian cuma dikasih jaminan sertifikat dan nggak pernah ada surat hutang, nggak pernah ada perjanjian apa PPJB. Kalau misalnya hutangnya nggak lunas, dia akan diambil alih itu nggak ada. Jadi ya percuma sertifikat itu nggak ada gunanya, nggak bisa diapa-apain. Makanya dia harus berhubungan baik-baik sama keluarganya karena yang pemilik tanahnya udah meninggal. Ini sertifikat di saya itu udah pernah ada janji hutang loh, ini bayar lunas. Karena utang nggak bisa dilunasi, maka saya ambil alih. Kita ada perjanjian untuk jual beli seolah-olah. Prosesnya jual beli. Tapi yang cuma bayar pajak jual belinya atau uangnya kan nggak transferan atas beli tanahnya kan nggak ada, cuman pajak jual beli supaya bisa dibalik nama ke nama yang pemberi hutang. Itu ya Bu Patricia. Lanjut lagi untuk Saya boleh tinggal dikit. ya boleh. Oke, lanjut yang tadi, yang suaminya yang tadi pengen apa NPWP-nya mau di nonaktif, tapi dia bilang bahwa istrinya bilang suami saya itu punya asuransi. Artinya kalau misalkan udah dibuat nonaktif, kemudian beliau meninggal, bagaimana ya Bu ya untuk bisa bahwa si istri kan dapat sejumlah uang nih, Hmm, gitu. Itu diperiksa pajak nggak ya? enggak. Enggak ya? Bu, enggak karena terima asuransi terus diperiksa pajak enggak ada, Bu. Oh, yang tadi ya, yang di awal tadi ya. Ya, karena tuh pajak itu bebas. Oke, oke deh, makasih.
Oh, ini untuk yang kasus Bu Patricia tadi ada dua kasus, yang satu di bawah tangan, yang satu dinotariatkan. Ya, kalau dinotariatkan kan gampang ya, tinggal terjadi jual beli. Kalau yang di bawah tangan berarti kan ya bisa aja dipakai sebagai pengesahan, tapi ya sekali lagi yang paling utama adalah adakah kesepakatan dengan si ahli warisnya. Ya, masalah tuh adalah dengan ahli waris. Ya, jual beli ke ahli waris betul. Enggak, bukan jual beli. Jadi sertifikatnya harus dibalik nama ke ahli waris, baru dijual jual beli ke ahli waris ke kita. Jadi dua kali proses. Iya, betul yang aman di BPJB dulu. Terus kemudian kalau menerima hutang meninggal, tinggal dijalankan BPJB. Nah, lain kali kalau kita mau sih sebenarnya orang yang utang ini mendingan suruh beli asuransi supaya kitanya, keluarganya itu nanti bisa bayar utangnya daripada kita terima terima utangan dari itu masih bayar pajak lagi. Nggak, kayaknya nggak worth it gitu. Jadi cara smartnya adalah ya sudah suruh beli asuransi supaya nanti asuransinya aja yang kita pakai sebagai pedoman. Oke, Bu Christine menanyakan lagi, saya punya rumah atas nama almarhum suami. Apakah sebaiknya saya lakukan terhadap rumah tersebut supaya saya wariskan kedua anak saya yang paling muda dan efisien biayanya? Yang pasti yang kalau efisien ya dari sekarang sudah dihibah. Kalaupun memang takut anaknya, namanya juga kita hibah ke anak sekarang. Yang jadi problem itu adalah mantunya. Kita nggak tahu mantunya baik apa enggak gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi selain mantu, kasusnya adalah yang saya alami itu kita kan nggak tahu ya. Anak kita mungkin pergi duluan atau gimana. Malah semua tanah yang dari hibaan atau tadi kan ada harta hibaan, harta perolehan. Harta perolehan pasti jatuhnya ke pasangan dan anak-anak gitu. Anak-anaknya dia. Ya sepanjang itu mereka baik-baik aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya istrinya kawin lagi, berarti harta itu jadi istrinya yang akan bawa gitu. Jadi itu problemnya lumayan panjang. Jadi mau dihibah apa enggak pertimbangan sendiri sih. Yang paling benar sih kalau Ibu Kris masih memungkinkan yang smart yang nggak bisa di nomor dua kan. Yang terpenting adalah ya beli asuransi untuk pajak warisnya nanti supaya lebih efisien. Untuk asuransi karena tampaknya jika jangka panjang, apakah ada jaminannya perusahaan pengcover asuransinya bakal tetap eksis Bu sepanjang berpuluh-puluh tahun tersebut? Contoh kasus Asis Penutup Mitra, Bu kan kolaps artinya perusahaan asuransinya. Betul. Ya, saya nggak bisa bilang bahwa perusahaan asuransi nggak bisa kolaps. Tetapi yang jadi pentingnya, kalau Bumi Putra itu nggak kolaps ya, cuman dia penundaan pembayaran. Jadi hari ini pemerintah masih ada dan hanya menunda pembayarannya agak kena jatuh tempo lebih lama gitu. Karena mereka salah penempatan dananya. Tapi sejauh ini sebenarnya apa namanya kalau kalau di saya karena saya tahu Sequis karena saya sudah 26 tahun di Sequis. Sejauh ini si perusahaan asuransi ketika sudah dilindungi oleh OJK seluruh produknya, tentunya tetap akan ada penggantinya berupa reas yang membayarkan, itu nggak usah khawatir. Ditambah lagi perusahaan asuransi ini nggak perlu kayak apa deposito harus ada jaminan BI itu nggak perlu, gitu ya. Tetap akan dijaga sejelek-jeleknya perusahaan harusnya dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Jadi saya sudah juga mengambil sahamnya MetLife sama sahamnya New York Life. Jadi ketika perusahaan itu tutup juga pasti akan mengambil, mau misalnya kurang bagus, dia mau bangkrut, biasanya dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Itu sih, jadi tetap negara akan melindungi, maka di bawah naungan OJK. Ya, kalau sampai saya sangat prihatin ya Bu, kalau misalnya Bumi Putra akhirnya hilang separuh ya, tergantung negosiasi sih. Kalau memang tetap bertahan lebih ya paling fight lagi gitu. Biasanya Bumi Putra akan upayakan tetap membayar sesuai janjinya sih. Karena pengalaman saya 26 tahun semua klaimnya nggak pernah yang nggak dibayar ya. Saya ada di sini sejak usia 30 di 26 tahun yang lalu bersama dengan Sequis.
nggak ada klaim yang nggak dibayari. Ya, jadi memang harus memilih sih Bu perusahaan asuransi yang seperti apa. Gitu. Pak Ardianto tanyakan kalau ada ruko atas nama PT. Sekarang PT-nya saya tutup karena ownernya ribut. Sudah lama tahun 2022 lalu. Nah, ini PT kan kalau udah 2002 kan harus diperbarui juga ya. Apalagi kalau arti tutup ini apakah sudah dibawa dilikuidasi di apa namanya di notaris NPWP sudah ditutup seperti itu nggak penutupannya atau hanya nggak aktif terus kayak nggak pernah lapor aja gitu non aktif aja. Nah berarti masih ada tinggal pembaruan PT-nya. Kemudian kalau memang mau diproses apa namanya diambil dijual aja apa namanya tanah dan bangunan atas ruko itu ke siapa? Kalau memang balik mau ke kita ya kita beli gitu. Nah, masalahnya nanti yang pembaruan PT-nya ini baru yang nggak karena pembaruan PT itu nggak mempengaruhi eh, sertifikat rumahnya Pak Ardianto yang ruko tadi. Karena kan dia cuma perubahan akte. Jadi kalau memang bisa coba datang ke notaris perubahan akte jadi pemegang sahamnya siapa yang sekarang itu yang bisa menandatangani ketika mau jual asetnya dan segera dijual terus kemudian memang kalau PT-nya nggak bergerak lagi itu tinggal ditutup gitu. Penutupan NPWP dan penutupan akte itu harus bikin likuidasi di notaris, prosesnya 6 bulan. Setelah itu dibawa ke apa pajak, tutup NPWP juga proses 6 bulan. Karena, karena setahu saya bakal ribut di pajaknya. Enggak sih Pak, pajak gak ribut. Tapi yang pasti yang masalah adalah perubahan aktenya aja. Karena sih masih kalau masalah masalah PT masih aman ya. PT kan nggak ada yang meninggal sebenarnya, cuma tutup aja. Ketika tutup tinggal diaktifkan kembali, dibawa ke notaris. Karena kan ada pembaruan 2002 tuh, setahu saya kemarin ada pembaruan besar-besaran supaya mereka melakukan pembaruan di akte ya. Jadi itu. Kemarin saya juga udah lakukan ada satu PT yang kakak saya punya itu di Surabaya. Dia PT-nya nggak aktif sama sekali. Dulu atas nama papa, mama, dan dia gitu ya, 3 orang. Terus kemudian aktenya tinggal dirubah, nama papanya udah meninggal, diganti nama mamanya dan nama dia. Terus kemudian dibaruin PT-nya dan tanahnya dijual. Selesai dijual, kebetulan sih ini PT-nya itu tanah dan perukonya itu barang modal bukan. Kalau barang modal kena PPN. Jadi kalau bukan barang modal nggak kena PPN. Kalau karena barang modal kena PPN, jadi dia aktifkan kembali PKP-nya dulu, setelah itu bikin faktur pajak, dijual, baru selesai dijual, dilaporkan SPT selesai, ditutup, baru NPWP-nya mau dinonaktifkan kembali atau PT-nya mau ditutup. Yang pasti tanahnya sudah dijual, selesai. Dikeluarkan dulu. PT-nya harus nggak perlu diaktifkan, artinya ada jualan transaksi nggak. Cuma diaktifkan secara not apa akte secara men menhukum apa menteri kehakimannya ya menkehnya mengaktifkan kembali di menkehnya OSS-nya diaktifkan kembali karena yang bisa transaksi kan kondisinya PT-nya harus sudah ada menkehnya kan itu. Nah barang modal mau nggak mau kena PPN kalau dulu PKP. Kalau nggak PKP sih aman sih Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Jangan lupa ya Bapak Ibu, apa saya coba cek ya, apakah sudah ngisi di kupenya supaya kita bisa seru-seruan nih main-mainan nih. Kita main undian ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang yang ngisi. Ada lagi yang mau ngisi? Oh, ini 8 keluarga ya, ada yang suami istri ya. Mau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa sih Bu, supaya dapat nomor undiannya kan kayak ini kayak Pak Ibu Budi kan ada 2 orang. Ibu Silvianti ada 2 orang.
Saya Silakan. satu aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang doang sebelum saya mengakhiri ya. Sebentar, Cik, lanjutin sedikit aja. Tadi maksudnya saya tadi adalah sang suaminya itu meninggal, yang NPWP-nya udah non-aktif, kan dia meninggal. Sementara kan dia punya UUP, uang asuransi, berarti kan masuk ke istrinya ahli waris. Hmm. Itu bagaimana ya? Karena bagaimana menunjukkan di SPT-nya, karena SPT-nya udah non-aktif. Si istrinya diperiksa nggak ya? Karena kan dia dapat sejumlah uang kematian dari suami. Tetap enggak Tinggal ya? melaporkan di bagian yang tadi itu Bu, penghasilan bukan objek pajak terima dari klaim asuransi itu jadi hartanya si istri. Jadi nggak karena dia, yang penting dilaporkan penghasilan dari bukan objek pajaknya. Oh, Kan memang gitu. sudah disediakan sama negara untuk melaporkan penghasilan bukan objek pajaknya sehingga bisa Mm-mm. menambah hartanya. Oke, oke, thank you. Oke, saya langsung ke sini ya. Ini yang cuma 8 orang. eh Kita beradu keuntungan ya. Oke, oh ya itu aja dulu deh. Bentar, rekamannya saya stop. Ini nggak perlu direkam.